kalau hitung-hitungan kuantitas. Jenis, bonus, manfaat 90% diberikan di dunia. Ada keberkahan, ada rahmat, ada kemudahan, ada rezeki, Masya Allah, ada bimbingan, dan sisanya di akhirat. Oleh karenanya, ayyuhal hadirun asadakumullah, jika kita seorang muslim kemudian pertahankan ketakwaan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka semuanya akan kita dapatkan. Lalu caranya bagaimana? Ini yang penting ayyuhal hadirun. Setiap Jumat khatib ingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, tapi kita kurang care, kurang serius untuk mempertahankan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, takwa itu apaan sih? Takwa itu di mana?" Maka Rasulullah menjawab, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya. Artinya takwa ada di dalam jiwa manusia, di dalam dada manusia, di dalam sanubari manusia, di dalam hati manusia. Meskipun tempatnya di dalam, tetapi praktek aktivitas yang akan menghasilkan ketakwaan itu bisa diindra oleh mata, bisa dicek lewat perbuatan amaliyah yang Allah arahkan, tuntunkan dalam Al-Quranul Karim. Ayo hadirun, coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 3, jelas sekali ketika Allah sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Beberapa bulan yang lalu kita puasa Ramadan, ujung-ujungnya takwa. Beberapa hari ke depan kita Idul Adha, memotong hewan kurban, juga yang diinginkan takwa. Jadi takwa ini dahsyat, karena takwa ini menghasilkan bonus yang luar biasa ketika hidup di dunia dan luar biasa ketika nanti di alam berikutnya. Hadirin, Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 3, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari awal ayat surat ini, hadirin, kita sudah beri langkah oleh Allah agar kita bisa menjaga ketakwaan ini, agar kita mendapatkan benefit bonus yang begitu banyak tadi, agar kita diselamatkan di hari akhir nanti. Sederhana, cuman 3 berdasarkan ayat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Dengan bahasa lain, kita pertahankan iman kita. Mempertahankan iman itu tidak sekedar lisan. Mempertahankan iman itu harus diminta kepada Allah, karena Allah yang menitipkan iman ini. Oleh karenanya para ahli mengatakan bahwa iman itu karunia terbesar dalam kehidupan kita. Apa langkahnya ya hadirin? Yang pertama, kita minta pada Allah agar Allah akhirkan kita husnul khatimah, agar Allah jaga hati kita ini dengan membawa iman. Bagaimana doanya? Diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Kita minta pada Allah. Kalau kita nggak tahu Arabnya, dengan bahasa Indonesia saja, ya Allah kuatkan imanku ya Allah, iman keluargaku ya Allah, istri anakku ya Allah, anak cucuku ya Allah, keturunanku ya Allah, hingga hari akhir ya Allah. Kenapa? Karena kita nanti insya Allah akan dikumpulkan bersama anak cucu kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Jadi kita minta dengan doa yang lain boleh. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Waduh, nggak bisa Arabnya nih, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah kuatkan iman ini ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang dari lahir muslim, beberapa tahun menjelang dipanggil oleh Allah murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka kita ajarkan ini bukan hanya untuk kita,
tapi untuk keluarga kita, anak cucu kita, sahabat kita. Ini doa dari Nabi. Kita diminta untuk minta keteguhan iman kepada Allah. Itu yang pertama, sebagai langkah kita menjaga iman kita. Yang kedua, ayyuhal hadirun, wa yuqimunas shalah. Jangan pernah kita sebagai seorang muslim yang ingin takwa tetap dititipkan dalam jiwa kita, meninggalkan sholat. Sholat wajib, sholat fardu. Mungkin sebagian ada yang sholat Jumatnya nggak pernah putus, tapi sholat 5 waktunya ada yang bolong. Kalau itu terjadi, maka akan bermasalah dengan ketakwaan kita. Imbasnya, benefit bonus yang Allah berikan, Allah janjikan di dunia akan bermasalah. Ayo hadirin, jaga sholat dalam diri kita, jaga sholat 5 waktu di keluarga kita. Jangan biarkan ada satu pun keluarga kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Punya anak, anaknya sudah bekerja, penghasilannya lebih besar daripada orang tuanya, subuh nggak bangun, bahkan nggak sholat subuh, nggak ditegur. Salah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini perintah, harus kita ingetin. Bahkan mulai dari umur 7 tahun harus disiplin sholat. 10 tahun tidak sholat kasih hukuman. Bahkan Nabi mengatakan beda muslim dan kafir, as-shalah, sholat. Masya Allah. Ayo hadirin, coba perhatikan. Kalau keluarga kita sholat 5 waktunya rutin, insya Allah bonus-bonus bagi orang bertakwa tadi dicurahkan dalam keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayolah hadirin, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan pernah lewat satu hari dalam kehidupan kita kecuali kita berbagi di hari itu. Berbagi, bersedekah, berinfak, meskipun cuma 1000 perak. Kalau lupa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau lupa hari ini, bisa didobelin besoknya. Dan banyak ayat dan hadis yang menegaskan bahwa berbagi itu wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang Allah titipkan, bagikan. Tidak perlu nisab. Karena nisab dalam kaidah fikih orientasinya zakat. Tapi berbagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kita diberi anugerah rezeki oleh Allah, bagikan. Masya Allah. Banyak sekali aktivitas yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Bisa membagikan makanan ke tetangga, ya, bisa membelikan bagi adik-adik yang masih sekolah. Ada temannya yang nggak bisa beli makanan ketika istirahat, belikan. Yang dikasih uang jajan sehari 20.000 misalnya, niatkan, ya Allah, uang jajanku ini 20.000. Ada temanku yang tidak bisa beli jajan karena dari keluarga tidak mampu. Aku hanya jajan 10.000, ya Allah. Aku berikan 10.000 ini untuk temanku biar dia bisa jajan juga sepertiku. Masya Allah. Ini anak-anak remaja seperti ini menjadi syabun nasyab ibadatillah, menjadi remaja pemuda yang taat beribadah kepada Allah dan dijamin surga oleh Allah. Masya Allah. Ayo hadirun, mari kita disiplin berdoa kepada Allah, meminta keteguhan iman. Jangan sampai lepas iman dalam diri kita. Kita disiplin menjalankan sholat 5 waktu yang wajib di keluarga kita masing-masing. Dan mari kita paksakan diri kita untuk berbagi, meskipun cuma 1.000 rupiah, meskipun cuma makanan, pakaian bekas dan lain sebagainya. Jangan lewatkan satu hari sekalipun yang Allah titipkan kepada kita kecuali kita pernah berbagi di dalamnya. Insya Allah Allah akan pertahankan takwa di dalam diri kita jika kita mengamalkan yang demikian, dan insya Allah Allah akan akhirkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.